Ikuti cerita bersambung manusia harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Tetapi rohku tinggal sebagaimana roh-roh lainnya. Kalian tahu, yang dikuburkan hanya jasad. Aku baru kali ini sampai di Jakarta. Dan suara itu diselingi tawa kecil. Untung aku tidak kesasar. Bisa juga ketemukan Miran yang telah menyakiti cucuku Erwin. Aku ingin mengatakan kepada kalian, dia orang baik, jangan kalian ganggu. Kalau kalian menyusahkan dia, maka aku akan mendatangi kalian. Akan kubawa kalian ke Sumatera. Kujadikan budakku menjaga dan membersihkan kuburanku. Kalian dengar? Meskipun rata-rata mereka dilengkapi dengan senjata tergantung di sisi pinggang masing-masing, namun suara pemberitahuan kemudian ancaman itu membuat mereka takut. Ada yang jadi pucat dengan badan gemetar. Bagaimana tidak? Ada suara dekat, mengancam, tetapi tidak kelihatan. Kalau dia mau, semua petugas keamanan itu dapat digigitnya untuk menjadi gila. Betapa hebatnya kalau sekumpulan manusia penjaga keamanan menjadi orang-orang yang harus diamankan karena mengganggu keamanan. Lebih baik menghadapi puluhan bandit yang kelihatan daripada menghadapi satu makhluk yang begitu menakutkan, tetapi sama sekali tidak diketahui di mana dia berdiri. Manurung juga buka suara. Hati-hati, dia berkata, Opung, kami hanya insan-insan lemah yang berkewajiban memelihara keamanan. Kami tidak akan menyusahkan siapapun yang tidak menyusahkan masyarakat. Kami mohon maaf karena ada di antara kawan-kawan kami yang telah menyakiti cucu Opung. Mereka telah menerima hukumannya. Kalian semua telah melihat. Kuharap yang begitu tidak akan terjadi lagi. Tidak ada siapapun akan merasa beruntung, kata Sutan Tabiang Jurang. Aku percaya janjimu, Manurung, dan aku tahu bahwa di antara kalian banyak yang baik, penjaga keamanan untuk masyarakat yang jutaan jumlahnya di Jakarta ini. Aku pun punya seorang cucu di Jambi yang jadi polisi semacam kalian ini. Setelah diam sejenak, Sutan Tabiang Jurang berkata lagi, aku telah melihat kalian satu demi satu. Kutandai wajah-wajah kalian. Kalau kalian memerlukan aku di dalam menjalankan tugas yang baik demi kepentingan negara ini, aku akan datang. Beritahu kawan-kawan kalian, Sutan Tabiang Jurang tidak akan mengganggu siapapun selama dia atau sanak keluarganya tidak disakiti. Suara langkah berat terdengar, tetapi yang menyebabkan suara itu tidak juga kelihatan. Agak lama kemudian, baru Manurung dengan semua bawahannya saling pandang. Heran bagaimana pendatang itu mengenal Manurung. Orang halus itu mengenal Bapak, kata Wagiman, tak dapat menahan ingin tahunya. Katanya sekarang dia mengenal kita semua. Nampaknya begitu. Itulah kesaktiannya. Di daerah kami memang banyak hal-hal yang gaib, tak dapat dipecahkan oleh akal biasa, jawab Manurung. Apakah mungkin dia datang kembali? Sudah dikatakannya, dia tidak mengganggu kalau tidak disakiti sanak keluarganya. Siapa-siapakah sanak keluarganya? Apakah Bapak tahu? Mana aku bisa tahu, jawab Manurung. Tidakkah dapat Bapak tanyakan kepadanya? Tanya seorang bawahan Manurung bernama Akmal. Dia sudah pergi. Bukankah kita tidak usah khawatir kalau kita tidak mempunyai niat menyusahkan siapa-siapa? Ya, betul Pak. Tetapi kita ini penegak hukum, kata Akmal. Penegak hukum tidak mengandung makna menyakiti seseorang, bahkan harus menegakkan hukum. Misalnya, ada pencopet dikeroyok oleh orang banyak, itu pun harus kita selamatkan.
pengadilanlah yang menentukan. Di tahanan dan di penjara pun dia tidak boleh disakiti secara di luar hukum. Akmal tidak bertanya lagi. Dia memang merasa takut karena dia termasuk seorang petugas yang ringan tangan dan kaki, suka memukul dan menendang, sama seperti Miran dan Waskita. Setelah Manurung memberi nasihat supaya semua bawahannya jangan sok aksi dan overacting, dia menceritakan lagi bahwa orang sakti atau harimau jadi-jadian tidak pernah mungkir janji. Dan kalau orang melanggar pesannya, setelah dia lebih dulu memberi ingat, maka akan berat resikonya. Jadi-jadian tidak makan orang, tetapi dia mengisap darah. Dan kalau toh dia berselera mau makan, maka hanya isi perut seperti hati, jantung, dan paru-paru saja yang diambilnya. Usus jarang kejadian. Di hutan lebat daerah Cikotok, Banten, Mbah Penasaran yang sudah terkenal tak bisa tua dan teramat cantik sedang marah-marah pada Ki Ampuh. Dia merasa dibuat malu ketika Erwin mengalahkan muridnya itu di hadapan matanya. Dan karena rasa malu itulah, makanya dia melarikan Ki Ampuh dengan cara yang gaib. Hilang mendadak dari depan Erwin. Bukan karena dia kasihan pada Ki Ampuh, bukan karena dia mau membela nama muridnya itu. Mbah Penasaran mau memelihara namanya sebagai orang sakti yang jarang ada tandingannya dimanapun. Dan sebenarnya dia memang punya ilmu-ilmu yang tidak dimiliki oleh orang sakti lain. Umpamanya awet muda. Umur ratusan tahun, kelihatan bagaikan darah 20-an. Cantik lagi. Dia pun bisa menyelinap ke kota, mengambil pemuda-pemuda yang disukainya untuk dijadikan budak di istananya. Karena selalu makan pemuda-pemuda remaja inilah, makanya dia tidak bisa tua. Kalahnya Ki Ampuh oleh Erwin adalah karena dia belum cukup berisi, tetapi merasa dirinya sudah luar biasa. Mungkin juga karena dia takabur, sedangkan ilmu sebenarnya tidak boleh membuat orang jadi takabur. Kau murid dungu, Ki Ampuh, belum ada muridku seperti kau. Kau bikin malu dan jatuh namaku. Kau tidak menilai kekuatan lawan dulu, menyangka dirimu yang paling hebat di dunia ini. Ilmu selalu gagal kalau yang punya melakukan kejahatan berlebih-lebihan. Aku telah melihat Erwin. Sebenarnya dia orang baik. Kalau tadinya aku tahu bahwa dia itu begitu ganteng dan baik, maka kau tidak akan kudidik. Kini keadaan sudah jadi lain. Aku terpaksa mengirim kau lagi untuk mengalahkan dia. Karena Erwin sudah tahu bahwa kau muridku. Dan kalau kau gagal lagi, maka kau kuambil untuk kuberikan jadi makanan ularku. Kau dengar? Bentak Mbah Penasaran.